Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah. Nah, lanjut, yaitu yang pertama adalah satu pengertian. Apa sih yang dinamakan dengan kebenaran ilmiah itu? Kebenaran ilmiah adalah suatu hal, saya ulangi, kebenaran sendiri adalah suatu hal yang bisa dikatakan benar dan didasarkan dengan alasan yang jelas dan logis. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang sudah jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma atau prinsip-prinsip keilmuan. Kebenaran ilmiah juga agak memiliki sifat yang objektif karena di dalamnya mengandung beberapa pengetahuan menurut sudut pandang yang berbeda-beda, tapi tetap saling bersesuaian. Kebenaran ilmiah didapat dari metode tertentu yang disusun secara sistematik, sehingga kebenaran ilmiah ini memiliki karismatik tertentu. Salah satu contoh cara mencari kebenaran menurut ilmu pengetahuan adalah dengan melakukan penyelidikan dan penelitian untuk mencari dan menemukan data empiris dengan menggunakan cara dan prosedur ilmiah. Singkatnya, kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang muncul dari hasil penelitian ilmiah dengan melalui prosedur baku berupa tahapan-tahapan yang berupa metodologi ilmiah yang sesuai dengan sifat dasar ilmu. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, sifat kebenaran ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan ada dua sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, struktur rasional atau logis atau berpikiran secara logis. Yang kedua, isi empiris. Berbicara berkaitan dengan struktur rasional atau berpikiran secara logis, itu kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proposisi atau premis yang tertentu gitu. Kebenaran bersifat rasional, maka semua orang yang berasional dapat memahami kebenaran ilmiah gitu. Nah, yang ke B, isi empiris. Kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Misalnya dengan apa? Kita bisa menggunakan metode observasi gitu. Tujuan untuk apa? Untuk bisa mengetahui apakah persoalan itu benar-benar ada atau tidak gitu. Sebagian besar pengetahuan dan kebenaran berkaitan dengan kenyataan empiris di alam gitu. Spekulasi tetap ada, namun sampai tingkat tertentu saja gitu. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rangkabella, NPM 2211000430 Saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Kebenaran Ilmiah. Nah, dapat diterapkan. Disebut juga programatis, penggabungan dari dua sifat di atas. Kebenaran ilmiah harus dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. 3. Teori koherensi, korespondensi, dan programatif. Teori koherensi merupakan teori yang didasarkan kepada kriteria kebenaran atau konsistensi. Teori koherensi ini dapat dilihat bisa menguji kebenaran berbagai pertanyaan dan pengetahuan yang tidak mungkin teruji melalui ujian korespondensi. Berikut teori korespondensi. Teori yang memiliki pandangan bahwa pertanyaan-pertanyaan adalah benar jika berkorespondensi, berhubungan terhadap fakta atau pertanyaan yang ada di alam atau objek yang ditunjuk kepada pertanyaan tersebut. Kebenaran dikatakan benar apabila ada kesesuaian arti yang dimaksud suatu kebenaran dengan sebuah kebenaran.
fakta yang benar-benar terjadi. Berikut teori programatik memiliki pandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah dan personal atau sosial. Berikut programatis berkata bahwa pertanyaan diukur dengan kriteria. Apakah pertanyaan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis? Sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada teori koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Yang pertama ada teori koherensi. Teori koherensi merupakan teori yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Teori koherensi ini dapat dilihat bisa menguji kebenaran berbagai pernyataan dan pengetahuan yang tidak mungkin teruji melalui ujian korespondensi. Contoh teori koherensi yaitu yang pertama ada semua manusia akan mati, si Fulan adalah seorang manusia, si Fulan pasti akan mati, dan Soekarno adalah Ayahanda Megawati. Teori koherensi ini menggunakan alur berpikir dedukatif dengan kata lain dalam berpikir bertolak dari hal-hal yang umum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke hal yang lebih khusus. Selanjutnya ada teori korespondensi. Teori ini yaitu memiliki pandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju kepada pernyataan tersebut. Kebenaran dikatakan benar apabila ada kesesuaian arti yang dimaksud suatu kebenaran dengan sebuah kebenaran atau fakta yang benar-benar terjadi. Contoh dari teori kebenaran korespondensi adalah dalam lingkungan ide masyarakat, yaitu berupa pernyataan bahwa wanita adalah orang yang dapat mengandung dan melahirkan anak. Pernyataan tersebut benar-benar karena faktanya memang wanita yang telah mengandung dan melahirkan anak, sedangkan pernyataan lain yaitu dia adalah orang yang tidak mengandung dan melahirkan anak. Pernyataan tersebut tidak benar sebab tidak ada objek yang berhubungan dengan pernyataan tersebut. Teori korespondensi menggunakan alur berpikir induktif, artinya berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Dengan pengertian lain, menarik kesimpulan di akhir setelah ada fakta-fakta pendukung yang telah diteliti dan dianalisa sebelumnya. Selanjutnya ada teori pragmatik. Teori yang memiliki pandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah dan personal atau sosial. Teori pragmatis berkata bahwa pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Maksudnya yaitu pernyataan adalah benar jika pernyataan atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Contoh teori pragmatis dalam lingkungan hidup masyarakat yaitu seorang yang mengemukakan ide untuk menciptakan suatu alat komunikasi untuk berbicara dalam jarak jauh, kemudian ide tersebut direalisasikan hingga tercipta alat komunikasi berupa handphone yang dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah komunikasi. Jika ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan tanpa bersusah payah untuk saling bertemu jika dalam jarak jauh dan dalam keadaan sibuk. Itu saja presentasi dari kelompok saya. Kalau mau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.